Sungai, lain. Ada sungai. Siap ya Pak. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Pak. Ini kay mato kahit maamakay ne. Ito kanoon man kan wis na mata ko ne. Isa na sanong tunam na namam na ngayom ne. Mga karta mas onim kius mit hay ole lima en to tapak kolomanu ambi pa iyam nifu ne. Iyam es na ama. Waktu lalu sebanyak 199 kepala keluarga. Dari jumlah kepala keluarga tersebut ada 678 jiwa yang terdampak terhadap bencana tersebut. Laki-laki jumlahnya 362, sedangkan perempuan 316 jiwa. Dengan perincian bayi 19 orang, balita 8 orang, anak 46 orang, dewasa 478 orang, lansia 37 orang, ibu hamil 7 orang, dan disabilitas 2 orang. Dari baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Sekali lagi salam. Baik yang saya hormati Ibu Menteri dan rombongan dari Jakarta, yang juga saya hormati Ibu Ketua DPR Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama rombongan dari Kupang, yang juga saya hormati Ibu Kepala Dinas P3A Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang saya hormati dan saya kasih, yang saya hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Timur Tengah Selatan, yang juga saya hormati Wakil Bupati Timur Tengah Selatan beserta Ibu, yang juga saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Timur Tengah Selatan, baik yang saya hormati semua yang hadir dari SOE, teman-teman dinas P3A yang sementara ada di sini, yang juga saya hormati Pak Camat, Bapak Desa, semua Pak Saudara, kakak adik yang hadir di siang hari ini, yang juga saya hormati pimpinan umat beragama yang hadir, yang juga saya hormati dan saya kasihi. Pertama-tama kita bersyukur Ibu Menteri, seperti disampaikan oleh MC tadi, ini kali kedua Ibu datang ke TTS. Kali lalu Ibu datang kita ada baik-baik ini. Kali lalu kami tidak pakai masker, kami menari dengan Ibu, menari sama-sama. Tapi karena kondisi COVID ya kita pakai masker. Ada yang kita kenal, ada yang sudah tidak kita kenal. Tadi Ibu turun dan mau bilang, ini bupati ini familiar, pernah ketemu di mana, saya Ibu sudah datang yang kedua kali. Jadi terima kasih Ibu telah hadir bersama dengan kami di sini. Ya Mama Emi ya sering datang ke sini juga. Bapak Ibu, saya atas nama pribadi keluarga menyampaikan kepada Bapak Ibu yang sementara menjalankan ibadah puasa. Semoga yang datang sini tidak ada
yang terhambat atau terganggu dengan ibadah puasa yang sementara dijalankan. Ibu Menteri yang kami hormati, sudah banyak disampaikan oleh Kepala Dinas P3A, hanya beberapa yang saya tambahkan. Ketika terjadi bencana, kami sudah bergerak. Jadi kami bergerak hanya 3 hari 3 malam. Bapak Ibu pengungsi 768 orang diungsikan di 2 tempat, itu berangsur kembali ke sini. Jadi kami ada bagi dalam tiga tahap. Tahap yang pertama kita tanggap darurat. Jadi yang rumah belum baik kita perbaiki, tetapi yang sudah baik dan rusak sedikit-sedikit atau ada endapan sedimentasi kami bersihkan. Jadi rame-rame ada Pak Danim dengan anggota, Pak Kapolres dengan anggota, dengan masyarakat kami gotong royong dengan pimpinan perangkat daerah. Pegawai negeri saya suruh turun semua. Ini tahap pertama. Kami hanya kerja kurang lebih 3 hari, rata-rata sudah kembali ke rumah. Tahap kedua atau pertengahan, yaitu kami perbaiki saluran irigasi. Saluran irigasi karena kurang lebih ada 500-an hektar sawah yang tidak bisa dipanen kalau tidak diperbaiki. Jadi kami perbaiki saluran, diikuti dengan rumah. Dan tahap ketiga yaitu yang akan datang yaitu normalisasi sungai. Dan ini kita sudah angkat. Bapak Menteri PUPR, Wakil Menteri datang ketemu, saya ketemu di Kupang di Tanjung. Sudah kami informasikan dan tim sudah turun dan disurvei. Itu jangka panjang kurang lebih ada 1,5 kilometer. Itu harus normalisasi sungai dan juga harus pemasangan blonjong. Nah kalau itu sudah pasang berarti ya ke depan kampung ini sudah aman. Jadi ada 199 kepala keluarga di daerah ini. Dan tahap yang kami laksanakan, rumah-rumah ini kami swadaya. Jadi misalnya Dinas P3A swadaya di apa, tambah apa, kami saling mendukung. Nah ini satu kebersamaan yang baik. Ada Pak Danim beberapa rumah, Pak Kapolres beberapa rumah, dan pimpinan SKPD kami beberapa rumah. Jadi ini sudah jalan dan saya berharap memang kami sudah bangun rumah, tetapi jangan sampai jatah rumah untuk TTS dikurangi karena inisiatif daripada pemerintah daerah. Itu harapan kami semua. Dan di sebelah masih ada satu ini Dinas PND yang sementara jalan, sedangkan yang lain hampir rata-rata sudah kembali ke rumah masing-masing. Dan yang saya lihat itu termasuk di dalamnya ada dapur mereka, tapi saya bilang yang penting kembali dulu. Kita tetap memberikan perhatian terhadap bangunan-bangunan yang ada. Yang berikut informasi bahwa ya di daerah TTS ini kami stunting tinggi. Kurang lebih waktu dicanangkan 3 tahun yang lalu itu kami 16.000. Hampir 2 tahun kepemimpinan kami tekan 2.000-an, 2.000 lebih sedikit, jadi tersisa 14.000. Dan saya ada motivasi para camat dan kepala desa, kalau ada yang tahun ini tutup stunting di kecamatan, hadiah 25 juta dari bupati. Nah saya lapor ini kepada Pak Gub bilang hadiah kalau TTS tutup stunting berarti dapat 100 juta. Saya bilang kita kejar ini hadiah. Nah selain dari dana pemerintah daerah untuk penanganan angka statik, kami ada buat satu gerakan kembali ke desa. Jadi misalnya ada kecamatan A, ada pejabat-pejabat di kabupaten yang sukses. Nah ini kami minta untuk dampingi masyarakat. Jadi selain dana pemerintah, kami ada gerakan kembali ke desa. Gerakan kembali desa untuk tekan angka stunting. Itu ikutannya dengan angka kemiskinan. Angka kemiskinan juga kami cukup tinggi. Ya kepemimpinan kami hampir 2 tahun, kami tekan kurang lebih 1% lebih sedikit. Nah ini karena COVID saya belum tahu tahun ini, tapi relatif turun angka kemiskinan karena
tidak hanya kita mengharapkan bantuan daripada pemerintah, tapi kami swadaya. Jadi kami kedepankan swadaya dan kedepankan gotong royong. Kalau contoh yang rumah-rumah ini bantuan bahan itu dari pemerintah, tetapi kali bersih-bersih itu masyarakat sendiri yang bersihkan. Jadi ada partisipasi timbal balik dan kebersamaan di sini cukup baik. Walaupun apa berdampak bencana, tapi saya lihat semua pada senyum-senyum ini. Berarti ada baiknya. Mengenai angka COVID, kondisi sampai pagi ini kami ada 640. Probable itu 20, tapi dari probable ini angka kematian yang paling tinggi. Dari 20 meninggal 18, satu sembuh, satu sementara dirawat. Sedangkan untuk COVID kami 620, angka kesembuhan tinggi, meninggal hanya 15. Persentasinya cukup sedikit, dan akhir-akhir ini kami cenderung menurun. 2 hari lalu ada penambahan 4, tapi dari penambahan 4 ini yang 4 itu 2 sudah sembuh, 2 isolasi mandiri di rumah, dan ya sudah berkembang secara horizontal. Dan kami rencana Forkopimda kami rapat kemarin bersama, itu tanggal 6 kami mau tutup dari dan ke TTS, sehingga kita berharap dengan libur panjang ini tidak ada COVID yang berkembang secara liar, tidak dikendalikan. Jadi tanggal 6 sampai tanggal 17 kami rencana untuk tutup. Jadi Bapak Ibu yang ke Kupang tidak bisa, atau dari Kupang masuk ke Datang tidak bisa. Ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi baru boleh keluar dari TTS atau masuk ke TTS. Itu tujuannya untuk kita mengantisipasi COVID yang berkembang begitu luar biasa. Dan ini arahan Bapak Presiden, itu tanggal 16 sampai tanggal 17. Ini kami berharap untuk dukungan dari berbagai pihak sehingga kita bisa berjalan dengan baik. Jadi tidak ada yang libur. Ada yang libur baru jalan-jalan hanya boleh di wilayah TTS, tapi tidak boleh keluar TTS. Nah, itu harapan kita semua. Dan sekali lagi saya senang pribadi keluarga dan masyarakat dari Kabupaten Timur Tengah Selatan menyampaikan terima kasih kepada Ibu Menteri bersama rombongan yang hari ini mengunjungi kami dengan sambutan seperti ini apa adanya. Di depan ini protokol kesehatan, tetapi di belakang seperti begini karena masyarakat rindu sekali lihat Ibu Menteri datang sampai di sini. Dan Menteri yang baru ke sini sampai di lokasi ini hanya Ibu Menteri sendiri. Saya kira tepuk tangan juga. Baik. Dan pelayanan kami di sini untuk masyarakat sudah kembali normal. Kalau ada sumbang kami distribusi, dan juga pelayanan khusus kepada anak-anak, bayi balita. Ada yang waktu itu lahir 1 malam begitu diungsikan, tapi sudah ditangani dengan baik. Dan saya berharap dengan musibah ini anak-anak yang stunting ini bisa kita nolkan, karena didampingi benar-benar dari dinas kesehatan. Air bersih juga sudah baik ini, sudah baik. Hanya memang kekurangan di sini penerangan kurang, tetapi agak jauh ini dari pemukiman terakhir ke sini mungkin sekitar 3 km ini. Kalau dari listrik terakhir ke sini, jadi ini agak jauh. Dan kalau ke pusat pemerintahan ini sekitar 4 km, cukup jauh dari pusat pemerintahan. Dan teman-teman puskesmas tetap ikuti kontrol di sini, termasuk kami dari pemerintah daerah. BPBD belum tinggalkan tempat ini. Dukungan dari Pak Danim, Pak Kapolres cukup baik untuk kami di sini, sehingga kami berjalan pemeliharaan dan juga pembangunan tetap berjalan. Dan saya berharap kepada pimpinan SKPD yang bangunannya belum selesai, kita isi liburan ini dan selesaikan bangunan yang ada, sehingga masyarakat sudah kembali normal pada perhitungan saya Ibu Menteri mungkin habis bulan Mei sudah kembali normal. Dan juga akses ke sini agak susah. Akses itu agak susah. Tapi karena kondisi daripada pemerintah daerah
keuangan pada pemerintah daerah yang kami bertahap. Tekniknya itu jalan provinsi, tapi kita berharap masuk ke sini. Dan daerah sini daerah sawah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa masyarakat di sini umumnya petani dan ya kemarin waktu setelah banjir itu 500 hektar, tetapi saya lihat sudah pulih kembali dan ya di depan sini siap untuk panen ini. Nah, itu kemarin kita utamakan. Tetapi yang juga mencari catatan penting Ibu Menteri bahwa di sini ternak banyak yang hilang. Banyak yang hilang itu ya kira-kira 1000-an ini. Sapi, kambing, babi, ayam. Itu kurang 1000-an ekor. Jadi hari kedua Pak Danim ke sini, Pak Danim telepon sama saya, Pak Bupati di sana masih bawa bangkai hewan. Dan ini tidak ada hewan liar yang dipelihara oleh masyarakat. Jadi masyarakat sini sudah kembali berangsur untuk pulih. Dan rumah yang kami datang ada dari 89 rumah yang kondisinya tidak layak huni. Memang mereka kemarin tidak terdampak terhadap bencana, tetapi ada dari 89 rumah yang tidak layak huni. Dan itu sudah kami sampaikan, dan sementara itu 89 rumah ini kami gotong royong lagi. Gotong royong untuk kalau bisa 89 rumah ini kita dapatkan rumah yang layak. Dan rata-rata yang rumah yang kita bangun Ibu itu pondasinya agak tinggi. Kalau kita berharap kalau ada banjir ya mereka masih aman dalam rumah. Kalau bagian ini saya minta di atas 50 cm, ada yang mau sampai 1 meter. Sehingga kalau ke depan mungkin masih ada banjir ya tidak berdampak luas terhadap masyarakat yang ada di sini. Saya kira itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf atas kebersamaan kita pada pagi menjelang siang ini, dan Bapak Mama semua kehadiran Ibu Menteri membawa suasana yang baik untuk kita dengan harapan begini, kita jangan terlena dengan kita punya kondisi, tapi mari kita keluar dari kondisi kemarin bencana untuk kita perbaiki kita punya kehidupan supaya lebih baik di waktu-waktu yang akan datang. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sekali lagi menjalankan puasa tapi harus datang bersama-sama. Pak Kapolres, Pak Danim, Forkopimda yang datang sama-sama dengan Pak Kejari, Wakil Bapak Kejari, dan kita semua yang sementara menjalankan ibadah puasa. Saya kira itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih. Terima kasih. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentunya salam sehat untuk kita semua. Anak-anak sekalian, Mama Bapak sehat semua kah? Yang saya hormati, saya banggakan hadir di tengah-tengah kita juga Ibu Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya. Ini adalah mungkin nanti kalau ibu-ibu yang ada di sini bisa menjadi inspirasi bagi perempuan-perempuan yang ada di sini, bahwa tidak tertutup kesempatan dan peluang bagi perempuan. Ini contoh nyata di depan kita. Oh, apalagi dapilnya di sini, ini miliknya rakyat di sini. Suatu kebanggaan ya bagi masyarakat TTS, sudah ada perempuan yang bisa menjadi inspirasi. Demikian juga yang saya hormati Bapak Bupati, demikian juga ada Pak Wakil. Saya juga memberikan apresiasi Pak Bupati, kalau saya lihat komitmen Bapak melalui, karena saya ini yang kedua kalinya, sebelumnya itu hadir belum sebulan diamanahkan menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan. Kunjungan kerja pertama itu memang ke SOE. Nah, kita ingin melihat di sini keberhasilan sekolah perempuan. Kalau tadi sudah disampaikan oleh Bu Kadis PPA yang ada tiga itu sudah berhasil dengan baik.
justru testimoninya dari para pendampingnya, para suami-suami yang sangat merasakan ketika ibu-ibunya mengikuti sekolah perempuan ini. Nah, ini artinya perhatian Pak Bupati beserta jajarannya di TTS ini kita tidak perlu ragukan lagi. Demikian juga para ada Bapak Kapolres, kemudian dari Dandim, Kajari, terima kasih banyak yang hadir. Ketua Pengadilan juga hadir pada siang hari ini, terima kasih pendampingan hari ini. Demikian juga Ketua Tim Penggerak PKK dan Wakil. Nah, kalau kita bicara PKK melalui 10 program pokoknya sangat beririsan dengan apa yang menjadi tusi kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dan pada hari ini Pak Bupati, kami dari pusat, selain kami beserta Deputi Asdep dan jajaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ini suatu pendampingan yang luar biasa. Ibu Deputi beserta jajaran Menko PMK juga hadir ya, tim Menko PMK juga hadir di tengah-tengah kita. Dan hari ini juga saya lihat ada pendampingan teman-teman kami dari LM juga luar biasa ya, dari teman-teman CISO NGO juga hadir pada pagi hari ini. Terima kasih yang dengan setia mendampingi para perempuan dan anak-anak yang ada di Nusa Tenggara Timur, khususnya yang ada di TTS ini. Mama Bapak yang saya banggakan, terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Bupati, kita ini masih masa pandemi ya. Protokol kesehatan itu harus menjadi prioritas kita. Apa saja protokol kesehatannya? Jangan lupa pakai masker dalam kondisi dimanapun Bapak Ibu berada, karena ini adalah salah satu alternatif yang kita harus lakukan untuk bisa menghindari dari pandemi COVID-19 ini. Mama Bapak yang saya hormati, tentu pada pagi hari ini saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah menyampaikan prihatin yang mendalam seperti apa kondisi yang sudah disampaikan oleh Bapak Bupati tadinya dengan saudara-saudara yang menimpa di SOE ini. Dan tentunya mari kita ambil hikmahnya. Kita yakin di setiap musibah pasti ada hikmah yang harus kita bisa petik. Salah satunya upaya-upaya yang dilakukan, langkah-langkah yang dilakukan di SOE ini dengan inovasi dan gotong royong. Inilah mungkin yang harus kita bangun, yang sudah ditanamkan oleh ajaran nilai-nilai luhur Pancasila, itu adalah bergotong royong. Kita pupuk semangat untuk bisa bangkit, untuk bisa cepat pulih melalui kita bergerak secara bersama-sama. Nah, pada hari ini kami datang dari jajaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Di samping kita bisa berbagi sedikit, tapi kita ingin lebih menggali. Sebenarnya kehadiran saya dengan teman-teman di sini ingin menggali apa yang kita lakukan ke depannya untuk kita bisa cepat pulih dan bangkit dari situasi yang musibah ini. Nah, itulah nanti kami ingin banyak mendengar dari Mama Bapak semuanya. Kalau dari laporan-laporan dari Kepala Dinas tadi berkaitan dengan stunting. Kalau stunting itu juga inovasi sudah dilakukan di kabupaten ini, tapi kedepannya sebenarnya di SOE ini yang kaya dengan sumber daya alam sebenarnya tidak ada namanya anak-anak stunting. Nah, ketika kita bicara stunting, memang pencegahan stunting itu tidak terlepas dari pola makan, pola asuh, dan sanitasi. Nah, pola makan, bagaimana pengolahan daripada hasil pangan di sini, saya melihat sumber daya yang luar biasa ya, Bu Emi, Pak Bupati. Nah, inilah yang nanti kita harus berdayakan, kita edukasi, kita advokasi masyarakat untuk bisa memanfaatkan sumber daya yang luar biasa ini. Kemudian apalagi kalau di sini, kalau di daerah-daerah lainnya yang ada di NTT, sebenarnya air itu adalah menjadi masalah, tapi di TTS itu tidak terjadi. Nah, ini juga harus kita syukuri. Dan satu hal, mudah-mudahan di sini tidak terjadi, karena kemarin kami berkunjung ke Keuskupan Kupang,
Nah, dari uskup menyampaikan kenapa di NTT ini stunting terjadi, karena stunting itu kan yang perlu kita perhatikan adalah 1000 hari pertama kehidupan. Dari keuskupan, dari uskup Petrus yang menyampaikan itu bahwa di NTT ini saya lupa, mungkin terjadi, mudah-mudahan tidak terjadi di DTS. Ketika ibu-ibu hamil, itu ibu-ibu dalam situasi hamil juga harus mencari air seperti itu. Nah, di sini ada bapak-bapak. Ketika kita ingin melahirkan anak-anak yang berkualitas, ya tidak stunting, nah itu harus memberikan perhatian lebih. Tidak hanya menjadi tugas dari mama-mama saja, tapi juga harus menjadi perhatian dari bapak-bapak yang ada di sini. Bahwa urusan domestik, urusan keluarga itu adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita bersama-sama bersinergi mulai dari masyarakat terkecil, itu adalah keluarga. Makanya support dari bapak-bapak kepada mama-mama yang ada di TTS ini untuk bisa melahirkan anak-anak yang berkualitas. Bagaimana mengejar 100 juta dari Pak Gubernur di NTT ini, Pak Bupati, itu harus semangat dari teamwork dalam keluarga antara mama dan bapak dalam keluarga, sehingga yang bisa kita lahirkan adalah anak-anak yang berkualitas. Kemudian juga masalah kekerasan, Pak Bupati, kami titip melalui kebijakan Bapak untuk bisa memberikan perhatian kepada perempuan-perempuan yang ada di Timur Tengah Selatan ini, Timur TTS ini ya. Karena kita sangat pahami sekali kalau ketika kita bicara regulasi kebijakan itu memang sudah ada payung hukumnya. Tapi bagaimana implementasinya di masyarakat, nah ini tidak terlepas harus didampingi dan dikawal. Kami yakin perhatian Bapak Bupati, apalagi ada Ketua DPR-nya, ada perempuan yang dapilnya dari sini, mudah-mudahan kekerasan di TTS ini, di SOE ini tidak akan terjadi. Kali dalam perjalanan proses terus kita bisa tekan dan akhirnya bisa nol terkait dengan kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak. Demikian juga masa pandemi ini, tadi Pak Bupati juga menyampaikan ketika kita bicara masalah perempuan dan anak, yang PR-nya sebenarnya tidak hanya di NTT, tidak hanya ada di SOE ini, tapi secara general di Indonesia ini masih menjadi PR kita yang besar yang harus kita selesaikan. Apalagi masa pandemi ini memperparah PR-PR penyelesaian permasalahan terhadap perempuan dan anak. Tapi tidak ada istilah tidak mungkin dan tidak bisa. Itu kuncinya adalah bagaimana kita bersinergi, berkolaborasi, pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, yang saya pikir kalau di sini ini masih mempunyai pengaruh yang sangat besar untuk bisa memberikan pendampingan dan mengedukasi masyarakat untuk bisa perempuan berdaya, demikian juga pemenuhan hak-hak anak dapat kita penuhi secara bersama-sama. Nah, pada kesempatan ini Mama Bapak semuanya, kalau masih ada waktu, justru saya ingin mendengarkan apa sih yang menjadi harapan masyarakat. Kalau di sini kami melihat bahwa kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, salah satu prioritas kami dalam pemberdayaan perempuan di bidang ketahanan ekonomi itu adalah memberdayakan perempuan, salah satunya perempuan di penyintas, tidak hanya penyintas kekerasan, juga penyintas bencana. Nah, kalau kita memberdayakan perempuan untuk bisa kuat dalam ketahanan ekonomi, tidak terlepas dari keinginan daripada ibu-ibu sendiri untuk menggali potensi yang ada, kemudian apa yang diharapkan untuk diberikan pelatihan di sini, sehingga kalau itu dari ibu-ibu sendiri akan mempercepat proses daripada pemberdayaan perempuan di bidang kewirausahaan ini. Mungkin awalnya itu saya lebih banyak ingin mendengar dari ibu-ibu. Dan tak lupa Pak Bupati beserta masyarakat yang ada di desa ini, saya beserta teman-teman dari pusat menyampaikan terima kasih atas penerimaan yang penuh kehangatan, disambut dengan prosesi adat. Kemudian juga kalau besok-besok ini adalah situasi yang memprihatinkan, jangan terlalu merepotkan. Saya tahu dengan susah payah teman-teman di sini mempersiapkan kursi dan sebagainya.
Kalau bisa jangan ada perbedaan antara kita, cukup saya hadir di sini dengan kursi yang sama dengan Bapak Ibu semuanya, jangan terlalu merepotkan apalagi situasi yang sulit ini. Kekeluargaan yang kita bangun, kehadiran Bapak Ibu ini adalah penyemangat dan terima kasih bagi kami. Mudah-mudahan sekali lagi Mama Bapak diberikan kekuatan, keikhlasan dan ketabahan menerima musibah ini, tapi kita jangan terus terlena dalam situasi seperti ini. Kita harus cepat bangkit, pulih dengan semangat yang harus kita bangun dalam diri kita sendiri. Apalagi inovasi, kreativitas sudah dilakukan oleh Bapak Bupati, baik dengan pembangunan rumah yang secara bergotong royong, demikian juga pemulihan-pemulihan yang lainnya sudah dilakukan, inovasi sinergi lintas sektoral yang ada di TPS ini. Mungkin itu dari saya. Saya ingin mendengarkan suara anak-anak, suara mama-mama yang ada di sini. Harapannya seperti apa kalau toh kami di kementerian ini dengan kementerian yang fungsinya hanya sinkronisasi kebijakan dan koordinasi, nanti kami akan bicarakan lintas kementerian lembaga, demikian juga kami akan bicarakan dengan pemerintah daerah setempat. Belajar yang rajin ya. Aduh gantengnya, ini pesan apa kak? Udah kelas berapa? Pakai kainnya bisa sendiri atau dipakein? Hah? Dipakein ya? Iya. Ayo, belajar yang rajin ya. Ibu usia berapa? Hah? Ya, yang penting anak-anaknya harus jadi anak sukses. Dengan Vita. Sekarang tinggal di mana? Di belakang. Di belakang. Oh iya. Mari sama-sama. Kita tepuk tangan dulu, Mau izin Ibu Menteri, kita penyerahan lagi hadiah. Penyerahan hadiah kepada pemilik rumah Ibu. Kepada pemilik rumah, Bapak Seran, Mama Nasi, dan juga si kecil. Udah. Untuk babynya. Oh gitu ya. Udah. Iya. Bapak masih senang. Masih senang betul. Baik, terima kasih Ibu Menteri. Peninjauan kami silakan untuk peninjauan beserta Ibu Ketua. Baik, atas permintaan Ibu Deputi, Diskuit, teman-teman kami silahkan kita membagikan kepada anak-anak kita yang hadir. Atas permintaan Ibu Deputi, kita langsung saja. Ya, selanjutnya Ibu Menteri